بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, dan alhamdulillah telah hadir juga Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar dan Ustadz Prima dan para Ustadz dan para habaib yang lainnya. Kita bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di 27 Rajab 1442 Hijriah. Insyaallah pengajian subuh pada hari ini akan diisi oleh narasumber kita ialah Al-Mukarram Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Dan nanti bagi para jamaah sekalian yang mau bertanya langsung kepada beliau dipersilahkan. Waktu suruk jam 6:02. Nanti kita bersama-sama sholat berjamaah, sholat Isyraq bersama Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Amal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jimilna bil afiyah. Allahumma rizqna ilman ladunni wal mashraba safin haniyya wa habi ghani. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abal al abidin dahra dakhilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattahu ya alim, fattah ya alim, ya fattahu ya alim, fattah lana fan qariban mujimi mubina. Alhamdulillah. Ikhwanil muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita miliaran triliunan nikmat di setiap saat waktu kita, di setiap detik kita, dalam setiap kesempatan kita, siapapun kita dan apapun kita. Dan saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang agung yang mulia. Bersimpuh kita di rumahnya sebagai tetamunya, melaksanakan perintahnya, perintah Rasulnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari apa yang pernah diwariskan olehnya dan oleh setiap Nabi Rasul untuk umatnya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kebaikan, nikmat, anugerah, pemberian, rahmat, ampunan apapun ia yang Allah berikan kepada kita lahir batin dunia akhirat melalui perantara beliau. Begitu juga Allah limpahkan salawat salam terhadap keluarga beliau, para sahabat beliau, pengikut dan para pencinta beliau, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta beliau. Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh beliau, dan mudah-mudahan kelak Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin Allahumma. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dan tetapkan kepada kita contoh yang baik adalah Nabi Agung Muhammad. Allah nyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan yang datang dari Nabi besar Muhammad pasti baik, dan tauladan yang datang dari selain Nabi Muhammad, kalau itu tidak mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, pasti tidak baik. Sekarang zaman fitnah dan semua orang bisa bicara, semua orang bisa melontarkan namanya hasil mungkin dari renungannya, dari pengetahuannya,
dan lain sebagainya. Tinggal kita pandai-pandai untuk menempatkan semuanya sesuai pada tempatnya. Yang jelas Allah sudah tetapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya jelas, tegas, lugas, bahwasanya panutan bagi kita Nabi besar Muhammad. Yang selalu kita minta dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir, adalah jalannya Nabi Muhammad. Karena jalan mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemimpin mereka Nabi besar Muhammad, Nabi agung Muhammad, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mahalnya hidayat, karena banyaknya musuh kita untuk menjauhkan kita dari hidayat, karena beratnya hidayat, maka setiap hari kita paling sedikit, paling minim, setiap rakaat kita, dalam 17 rakaat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau kita mantap dalam hidayat, kita akan hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Tidak dunia aja, dunia sampai akhirat. Dunia sampai, dan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi kita musuh-musuh yang banyak. Yang mana musuh-musuh itu tidak pernah bosan untuk menjauhkan kita dari siratal mustaqim. Yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musuh itu adalah orang hebat, pakar. Kalau ilmu, ia pakarnya. Kalau ma'rifat, ia pun pakarnya. Kalau tidak pernah putus asa, ia pun pakarnya. Kalau selalu ingin berusaha menjauhkan hamba dari jalan Tuhannya, ia pun pakarnya, semua pakarnya, iblis. Yang merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang tadinya dimuliakan oleh Allah, mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika ia menyimpan suatu penyakit yang berbahaya yang banyak dimiliki oleh manusia saat ini, dikutuk karena sebabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia menyimpan dendam. Dan ia sudah melontarkan visi misinya di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita bersama Dia. Karena dia sudah dikutuk. Dia sudah dikutuk oleh Tuhannya Allah sampai hari pembalasan. Dan tidak akan mungkin ia selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau masuk neraka sendirian. Dia mau ngajak kita untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng, ramai-ramai. Yang sudah menyatakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah, ta'aqudannahum siratakal mustaqim. Sebelumnya mengatakan la ughwiyannahum, aku akan celakakan mereka, sesatkan mereka, dan aku akan jadikan mereka tidak mampu untuk berjalan di siratal mustaqim. Dan ia pun menyatakan di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan dapatkan ya Allah kebanyakan mereka manusia anak Adam keturunannya syakirin, hamba-hamba yang bersyukur. Dan berhasil iblis. Berhasil. Ada riwayat dari 1000 yang melintas siratul mustaqim, sirat, jalan, jembatan nanti di hari kiamat. Dari 1000 yang melintas sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Yang jarak tempuhnya ada yang mengatakan 3000 tahun. Jarak tempuhnya sirat itu, jembatan itu, yang menghubungkan antara mahsyar atau maugib dengan surga Allah Subhanahu wa taala, terbentang di atas neraka jahanam.
itu jarak tempuhnya 3.000 tahun. Ada riwayat dari 1.000 orang yang melintas hanya satu orang yang selamat. 1.000 yang melintas, kita manusia melintas, bangsa jin juga melintas, itu satu yang selamat. Ada riwayat dari 100 yang melintas itu jembatan hanya satu yang selamat. Berhasil lolos. 99-nya jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ia punya relasi-relasi, rekan-rekan, bisnis besar. Bisnis besar. Yang tidak pernah putus asa, yang semakin lama semakin banyak relasinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk baca surat Al-Fatihah melalui Nabi Muhammad, dan Allah khususkan istimewakan kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap rakaat kita dalam salat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, hukumnya wajib, termasuk rukun daripada rukun salat, dan selalu kita baca agar kita terhindar dari iblis dan bala tentaranya. Maka kita harus waspada. Setiap saat waktu, setiap detik nafas harus waspada. Hari ini waspada, besok waspada. Minggu ini waspada, minggu depan waspada. Bulan ini waspada, bulan depan waspada. Tahun ini waspada, tahun depan waspada. Karena kita tidak boleh merasa aman. Karena iblis tidak pernah putus asa dan bosan. Karena ia kenal dengan Allah. Karena ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala besar. Dan Allah sudah gambarkan bagaimana ma'rifat iblis kepadanya. Dalam peperangan Badar yang kita tahu terjadi tanggal 17 Ramadan di siang hari, peperangan pertama yang besar yang dialami oleh Nabi besar Muhammad dan para sahabat dalam keadaan kondisi mereka berpuasa. Itu iblis ikut bersama bala tentara Abu Jahal dan teman-temannya, Quraisy. Kalau iblis memberikan semangat, mereka insya Allah tidak akan kalah, dan ia menjadi penyemangat mereka untuk menghabisi Muhammad dan para sahabatnya, agama yang dibawa olehnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapannya. Karena tidak ada yang terjadi di alam semesta apapun ia, besar kecil dan apapun itu, kecuali keinginan kehendak Allah. Tidak ada yang sesuatu yang terjadi di luar keinginan kehendak Allah di alam semesta ini, apapun ia, walaupun sekecil apapun. Tidak ada yang terjadi kecuali keinginan dan kehendak Allah atas pengetahuan Allah. Iblis menyatakan lain, tapi kehendak Allah lain. Allah ingin mengangkat Nabi besar Muhammad dan para sahabat dan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari segi jumlah jauh jumlahnya, kufar Quraisy 3 kali lipatnya, dengan perlengkapan senjata yang sempurna, yang mapan, komplit, dan persiapan perlengkapan Nabi Muhammad dan para sahabat yang minim. Karena Rasulullah dengan sahabat keluar dari kota Madinah ke Badar. Badar itu ada yang mengatakan ada air. Tempat itu ada air itu namanya Badar. Ada yang ngomong ada orang yang punya namanya Badar. Mereka, Rasulullah para sahabat keluar bukan untuk perang. Maka hanya untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy yang pulang dari Syam. Mau merampas harta mereka. Karena harta sahabat semua muhajirin telah dirampas oleh kufar Quraisy. Maka perlengkapan
senjata untuk perang ya minim karena memang keluar bukan untuk perang. Jadi memang tidak siap-siap untuk apa? Tidak siap-siap untuk perang. Ternyata kehendak Allah lain. Maka sahabat yang keluar hanya 300, kurang lebih 313 atau lebih sedikit. Orang kafir Quraisy kala itu kurang lebih jumlahnya 950 sampai 1000 orang. 1000 orang. Karena setiap hari mereka potong 10 ekor onta. Satu ekor onta itu kurang lebih buat 100 orang. Makannya 10 berarti kurang lebih ya 1000 kurang lebih 1000 orang mereka dengan perlengkapan senjata yang komplit yang memang sudah disiapkan. Maka tatkala berhadapan bertemu, singkat cerita antara kelompok Nabi besar Muhammad dan para sahabat dengan Abu Jahal dan teman-teman kufar Quraisy, maka iblis melihat ada bantuan bala tentara, bantuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang familiar iblis dengan mereka, para malaikat Allah. Iblis dia tahu malaikat. Karena dia temannya malaikat. Bakat iblis ustadznya malaikat. Ustadznya malaikat. Tidak mungkin ustadz kalau udah ilmunya banyak, luas. Tidak mungkin ustadz kalau udah ma'rifatnya banyak dan luas. Iblis lihat malaikat. Turun tangan langsung diutus, dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai iblis atur langkah. Atur langkah iblis. Sambil menyatakan, Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Wahai Abu Jahal, wahai yang lainnya. Dia lihat malaikat. Ada gunung di sana itu tempat datangnya malaikat. Ma'ruf itu gunungnya malaikat. Hatta dinamakan gunung itu Jabal Malaikat. Jabal Malaikat. Jabal Malaikat. Dari situ malaikat datang. Maka Allah mengabadikan makrifat iblis dengan Tuhannya yang begitu besar. Dia mengatakan, Inni akhafullah. Wallahu syadidul iqab. Aku adalah hamba yang akhafullah. Kalimatnya bukan khifullah. Aku takut kepada Allah. Anda. Akhafullah. Aku adalah hamba yang selalu takut atau senantiasa merasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia kenal Allah. Aku tidak kenal, tidak ada tempat di langit kecuali iblis. 1 sampai 7 lapis langit itu kecuali iblis pernah ibadat. Tidak ada tempat sejengkal kecuali iblis pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, iblis. Bumi ini kalau dibandingkan langit pertama seperti kelereng, itu kita taruh di tengah-tengah padang pasir yang luas, yang tak bertepi. Itulah bumi kelereng itu langit pertama, padang pasir tak bertepi itu langit pertama. Begitu juga langit pertama dengan kedua, kedua dengan tiga, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini akhafullah. Tapi sayang sebetulnya kalimat takut kepada Allah itu mendorong seseorang untuk dekat kepada Allah dan tidak merasa aman dari setiap penyebab murka Allah. Harus hati-hati. Karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Akan merasa selalu hati-hati berbuat, bertingkah, bermuamalat, lahir batin. Kenapa? Karena Allah. Dimanapun kita, ia ada. Apapun yang kita lakukan, dia lihat, dia tahu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus hati-hati. Kalau dia takut, ya harusnya hati-hati. Takut, khawatir. Jatuh dalam sesuatu yang dimurkai oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang iblis tidak memiliki
tidak memiliki itu walaupun dia kenal tahu dan takut dengan Tuhannya Allah Subhanahu. Itulah musuh kita. Yang berat. Dan ada lagi musuh yang lebih berat. Nafsu. Lebih berat dari iblis. Karena iblis sifatnya khannas. Khannas itu ketika seseorang mengingat Tuhannya Allah, zikir, maka ia akan lari, menjauh. Khannas. Tapi kalau nafsu, karena ia bagian dari kita, diri kita. Walaupun kita baca, tidak bakal hilang. Memang dia melekat pada kita bagian dari kita. Nafsu nanti punya bala tentara lagi namanya hawa. Dan ada lagi musuh kita dunia. Segala sesuatu yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Musuh banyak mengelilingi kita setiap saat waktu kita. Dimanapun kita ada musuh kita. Musuh di dalam selimut, musuh di luar selimut. Musuh yang nampak, musuh yang tidak nampak. Musuh yang tidak akan pernah bosan, putus asa sampai kapanpun. Makanya kita diperintahkan untuk selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Dan harus merasa selalu waspada dan khawatir atas keselamatan diri kita. Sehingga kita yang jaga mata kita, kita yang jaga telinga kita dan mengawasinya, lisan kita, tangan, kaki, perut, kemaluan, hati, dan apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita, jiwa kita. Harus hati-hati, takut, waspada, hanya sekedar 60, 70, paling lama 100 tahun. Dengan kebahagiaan yang akan kita dapatkan sedetiknya lebih dari usaha yang kita lakukan selama 1000 tahun. Ibadat kepada Allah dan berhati-hati atas semua yang membuat kita murka Tuhan kita Allah. Andaikan umur kita 1000 tahun, kita selalu waspada, hati-hati berbuat yang baik, menjauh dari yang tidak baik ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita surga. Jangankan surga hidup selamanya, ketika kita bahkan melihat surga pun sudah cukup merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita dengan ibadat yang kita lakukan selama 1000 tahun. Apalagi hanya sekedar 60, 70 tahun atau lebih sedikit. Surga Allah. Maka kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus tepat dalam memilih panutan. Yang pas, yang tepat. Yang bisa kita jadikan sandaran, pegangan. Yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmat ampunan. Tempat yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang beriman. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, khair. Allah mudahkan kita untuk mengikuti langkah beliau. Allah mantapkan kita dalam hidayat petunjuk yang datang dari beliau. Allahumma amin. Dari bulan Ramadan, sudah di hari-hari penghujung Ramadan, tanggal 27 Ramadan, kita akan tinggalkan Ramadan. Mau tidak mau kita akan tinggalkan Ramadan. Dan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kita akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan Ramadan tahun ini dan Ramadan yang tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita Ramadan tahun depan. Kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kau lakukan di bulan Ramadan. Apa yang kau lakukan di siang harinya. Apa yang kau lakukan di malam harinya. Mudah-mudahan Ramadan jadi saksi untuk kebahagiaan kita. Bukan saksi untuk mencelakakan, membinasakan kita, untuk mendapatkan murka dan kutukan dari Tuhan kita Allah. Allahumma amin. Karena ada orang yang jumpa Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah. Masuk Ramadan bulan ampunan.
Belum pernah Allah berikan satu bulan ampunan yang Allah berikan kepada hambanya bulan Ramadan. Tapi masuk Ramadan keluar tidak dapat ampunan. Padahal satu detik yang dialaminya di Ramadan itu berhak untuk mendapatkan ampunan yang agung yang mulia dari Tuhannya Allah. Ini bukan hanya satu detik, bukan hanya 1 menit, 1 jam. Ini sebulan tidak dapat ampunan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Jibril ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, terus sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Di tangga pertama amin, kedua amin, ketiga amin. Tumben Rasulullah tidak pernah kedengaran mengucapkan kalimat amin, tiba-tiba kala itu Rasulullah mengucapkan amin. Rasulullah berkhutbah, mereka tanya, Rasulullah jawab, tadi malaikat Jibril mendatangiku, seraya ia mengatakan, setiap tangga ada perkataan, ucapan, doa yang beliau meminta aku untuk mengaminkannya. Di antaranya, man adrak Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah qul amin faqultu amin. Seorang yang menjumpai Ramadan, menjumpai bulan ampunan, bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kemudian itu hamba dijauhkan dari rahmat Allah, artinya dikutuk oleh Allah. Katakan ya Muhammad amin, maka aku katakan amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Kira-kira diterima atau enggak? Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Kita tinggal kita aja. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita semuanya. Siapkan dan mudahkan bagi kita semuanya. Begitu juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita. Usaha sedikit aja Bang, usahanya sedikit. Usaha sedikit. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Walaupun sedikit, kalau memang Allah tidak mudahkan, ya tidak akan pernah kita mampu untuk melakukannya. Tapi kalau Allah mudahkan, walaupun banyak atau besar berat, kita akan mampu melakukannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk hari raya Idul Fitri, yang kita diwajibkan secara syariat untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat badan atau zakat puasa juga namanya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan, an Ummi bin Abi radhiyallahu anha qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'a min samar aw sa'a min syair 'ala al-abad wal hur wal dzakar wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari tamar, kurma atau sa' dari gandum, artinya makanan pokok, atas seseorang hamba merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin. Muslim siapapun ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat yang menutupi, menyempurnakan kekurangan yang kita lakukan dalam Ramadan. Kalau seandainya ada kekurangan yang kita lakukan dalam Ramadan, kekurangan yang tidak sengaja itu akan ditutupi, disempurnakan dengan zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah, ya ada yang mengatakan karena masuknya hari raya Idul Fitri, atau karena kita kembali menjadi fitrah, menjadi suci. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita seseorang hamba yang baru dilahirkan oleh bunda kita. Hukumnya wajib. Wajibnya ketika seseorang mendapatkan bagian daripada Ramadan dan bagian daripada malam Idul Fitri. Kalau seseorang ada mendapatkan bagian dari Ramadan dan bagian daripada malam Idul Fitri walaupun sebentar, maka itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Bagi seorang namanya wali, kepala rumah tangga, wajib yang mengeluarkan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan siapapun yang dalam tanggungannya. Siapapun yang dalam tanggungannya. Baik yang besar, yang kecil, laki, perempuan.
Begitu juga kalau seandainya lahir anaknya sebelum maghrib malam raya sampai berjumpa maghrib, maka ia wajib mengeluarkan namanya fitrah untuk bayi yang baru lahir itu. Tapi kalau lahirnya malam Idul Fitri tidak menjumpai bagian daripada Ramadan, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi anak tersebut. Mu'tamad pendapat para ulama harus dikeluarkan makanannya, makanan pokok. Kalau kita di Indonesia beras, kalau mereka korma atau gandum di sana, atau tempat lain mungkin bisa yang lainnya dari makanan pokok. Kalau kita biasanya umumnya beras Indonesia. Satu sok 4 mud. 4 mud ini. Atau sebagian ulama karena sok ini agak repot, dia pakai takaran. Dan takaran ini maksudnya takaran yang ada di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agak sedikit repot. Karena takaran ya bisa kalau dikilokan itu kilonya berbeda. Ya. Kilonya bisa berbeda. Kalau namanya pakai takaran beras dengan yang lainnya gandum mungkin bisa beda. Tergantung yang ditakar. Biasanya kalau kita pakainya kiloan. Pakainya timbangan bukan takaran. Karena takaran agak repot dan takaran itu juga harus takaran yang ada di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak setiap tempat, setiap kota, daerah, provinsi, negara punya takaran itu, apalagi kita di Indonesia. Sekarang hampir tidak ada takarannya. Hampir tidak ada takaran. Sekarang semua mulai timbang, yang banyak timbangan. Kalau dulu masih banyak takaran. Orang jual minyak juga biasa pakai takaran. Ada yang kecil, yang besar, dan seterusnya. Jelas kalau timbangan, ya kalau bahari yang kita tahu itu 2,5 kilo. Beras 2,5 kilo. Ada yang berpendapat 2 kilo 3/4. Ada yang berpendapat 3 kilo. Ada yang berpendapat 3 kilo. Kalau kita mau keluarkan 3 kilo, fadhal. Mengeluarkan 3/4, fadhal. Mengeluarkan 2,5 kilo, fadhal. Tidak cukup 2,5 kilo, cukup 2 kilo. Ya keluarkan 2 kilo, cukupnya. Itu kalau lebih dari kebutuhannya. Kebutuhan ya makanan, termasuk pakaian, tempat tinggal. Kalau makanannya itu makanan untuk hari itu dan malamnya. Ini hari raya, pagi ini hari raya, hari ini sampai malamnya. Kalau lebih harta kita, maka kita wajib setelah namanya kita tempat tinggal, kita pakaian kita, untuk kita dan orang-orang yang kita wajib untuk berikan nafkah kepada mereka. Kalau ada lebih, maka wajib kita keluarkan untuk diri kita, untuk anak istri kita. Jangan lupa diniatkan. Karena untuk bedakan ini zakat fitrah atau ini sekedar sedekah biasa, itu niat. Begitu juga zakat harta. Jangan lupa diniatkan. Untuk membedakan ini infak biasa, ini hibah, ini hadiah, ini sedekah atau zakat harta, itu dengan niat. Jadi jangan lupa untuk diniatkan sebelum kita keluarkan zakat kita. Baik harta atau Ya Allah, ini zakat hartaku. Paling tidak, ya Allah, ini zakat hartaku. Atau ini zakat hartaku. Paling minim. Atau ini zakat fitrahku. Paling minim. Atau ini zakat fitrah buat istriku, anakku fulan, dan seterusnya. Itu diniatkan, baru nanti diserahkan. Ya boleh kita titipkan kepada orang lain niatnya, tapi ya kalau kita ragu-ragu nanti dia lupa, tulis di kertasnya hilang lewat juga, bagusnya kita namanya niatkan dulu baru kita serahkan kepada yang namanya yang pengen bantu untuk menyerahkan kepada yang berhak.
Tapi kalau kita serahkan langsung lebih baik karena sunnahnya diserahkan langsung kepada yang berhak. Sunnah. Baik zakat harta atau zakat fitrah kita serahkan langsung kepada mereka yang berhak untuk menerimanya dari 8 golongan. Fakir miskin. Kalau memang ada kerabat keluarga kita yang fakir miskin lebih utama dari selain mereka. Tapi bukan nama keluarga tapi namanya fakir miskin. Saudara kita, laki perempuan, acil kita dan seterusnya. Kalau mereka fakir miskin itu lebih baik untuk kita berikan kepada mereka dari selain mereka. Baik zakat harta atau zakat fitrah kita. Serahkan langsung lebih baik. Kalau sudah kita serahkan langsung kepada orang yang saat kita serahkan dia berhak masuk bagian daripada 8 golongan, maka kita sudah dicatat, dianggap dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang sudah menunaikan zakat. Tapi kalau kita titip, kalau masih belum sampai kepada yang berhak menerimanya, berarti kita belum mengeluarkan zakat. Andaikan jatuh tidak sampai kepada yang menerimanya, berarti kita tahun ini belum mengeluarkan zakat. Makanya sunnahnya langsung, jangan dititip-titip. Orang gila aja tahu fulus, apalagi orang waras. Orang gila aja tahu fulus, apalagi orang waras. Siapa bilang anak tidak suka fulus? Tidak ada bang, suka fulus semua kita. Karena Allah sudah mengatakan, innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu cintanya kepada al-khair, segala kebaikan. Itu harta, al-khair itu harta, al-mal. Tapi Allah menggambarkan kalimatnya dengan al-khair. Dan bukan hanya satu ayat, di dalam berbagai macam ayat Allah gambarkan harta itu dengan kalimat al-khair. Segala kebaikan. Karena kita anggap segala kebaikan itu ada dalam harta. Jabatan termasuk bagian daripada harta. Kecuali kepada orang yang kita tahu amanat. Tidak hijau matanya melihat duit. Walaupun 1 triliun, tidak hijau. Jangan yang lihat duit habang 1 lembar aja hijau, jangan dititip itu. Jangan. Kalau bisa jangan dititip. Kalau bisa jangan dititip, diserahkan langsung. Ataupun kalau kita mau titip, kita serahkan betul titip kepada yang soleh, yang amanat. Agar memang betul sampai kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena kalau sudah sampai kepada yang berhak menerima, berarti kita sudah di sisi Allah sudah mengeluarkan ita'uz zakah namanya. Ita'uz zakah. Artinya sudah selesai kewajiban kita. Kenapa dinamakan zakah? Namakan zakat karena harta yang kita keluarkan dari harta yang bercampur baur antara yang halal dan haram. Karena kita tidak bisa pastikan duit yang kita terima itu halal atau haram. Yang penting kita masuk aja, terima aja. Yang jelas kita dapatkan dari usaha yang halal. Kita kerja atau mungkin kita dagang. Orang beli, jelas dagangan kita. Kita tidak tahu duit yang dia berikan itu dari mana. Yang jelas dia beli. Kita jual. Maka masuklah duit-duit yang baik, yang bersih, yang kotor. Maka zakat tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki dari kotor. Ya, kotor yang kita tidak tahu. Karena duit itu kalau sudah jatuh ke tangan satu yang tidak baik, kotor, pindah nih kotor, sampai kemanapun kok. Sampai kemanapun uang itu kotor. Sampai kepada kita kotor. Namanya kotor. Seperti kotorannya kotor dan najis ya najis. Tidak bisa jadi tidak bisa menjadi suci. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita zakat agar yang kotor yang sedikit yang kita keluarkan itu
menjadikan yang tersisa itu bersih. Allah bersihkan. Allah bersihkan dari kotor. Jadi suci, tidak ada najisnya. Dan juga dari segi bahasa zakat itu an-nama. Nama itu tumbuh. Artinya semakin banyak, makin besar tumbuh. Artinya seseorang yang mengeluarkan zakat itu insya Allah akan semakin banyak hartanya. Tak mungkin orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya makin sedikit. Apalagi habis, apalagi pailit. Andaikan dia betul mengeluarkan zakat tapi pailit, berarti ada hal yang dia lakukan yang menyebabkan itu pailit. Karena Rasulullah berjanji sudah tidak mungkin harta di darat, di laut itu akan ludes, musnah kalau dikeluarkan zakatnya. Bukan manusia berpakaian lengkap dengan senjata lengkap jaganya anda. Yang jaga Allah. Yang jaga harta kita itu Allah. Jangan takut di darat, di laut, di udara, dimanapun kita simpan Allah jaga. Allah jaga dari jin, Allah jaga dari manusia, Allah jaga dari siapapun. Allah yang jaga. Kalau tentara yang berpakaian lengkap dengan senjata lengkap yang jaga bisa lolos juga, Bang, bisa keculian juga. Ada tuyul, ada babi ngepet, ada macam-macam. Insyaallah, tapi kalau memang harta itu betul dizakatkan dengan baik, pas tepat jatuhnya kepada yang berhak menerimanya, insyaallah aman. Walaupun kita taruh di bank, insyaallah aman, tidak ada yang bisa otak-otik namanya harta kita. Karena yang jaga bukan lagi manusia, yang jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah tidak mengeluarkan zakat atau tidak pas caranya tepat sesuai aturan syariat, ya macam-macam nanti ABC dan seterusnya. Jangan takut. Zakat itu akan membuat harta kita semakin banyak dan harta kita akan menjadi suci. Nah, ini Rasulullah mengatakan mengenai zakat fitrah, "Shamu syahri Ramadan mu'allaq baina as-sama' wal ard wa la yudfa illa bi zakatil fitr." Puasa bulan Ramadan akan tergantung antara langit dan bumi dan tidak diangkat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitr, kecuali dengan sebab zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi ya, waktu wajibnya ketika kita berjumpa bagian daripada Ramadan, bagian daripada malam Idul Fitri. Kalau maghrib, masuk waktu maghrib, malam Idul Fitri kita ada, wajib. Kalau seandainya ada orang meninggal sebelum maghrib, tidak wajib yang meninggal itu untuk dizakatkan fitrah. Kalau meninggal setelah maghrib, maka wajib dizakatkan fitrah yang meninggal itu. Yang meninggal itu wajib dizakatkan fitrah. Kalau seandainya seorang bayi itu lahir setelah maghrib, itu tidak wajib difitrahi. Tapi kalau namanya lahir sebelum maghrib, berjumpa maghrib, habis maghrib dia meninggal, wajib disakati fitrah. Itu yang jelas berjumpa, namanya wajibnya seseorang itu berjumpa saat-saat akhir Ramadan dan saat-saat awal malam Idul Fitri. Kalau dia jumpai maka wajib. Sunnahnya sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Makruh kalau setelahnya. Haram kalau sudah habis harinya. Tapi tetap harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Begitu juga zakat. Harta harus dikeluarkan. Jangan disimpan-simpan. Andaikan kita ngundang orang. Ngundang habib, ngundang guru. Nah diserahkan. Ini zakat zakat harta. Mereka terimakan. Biasakan kembali lagi kepada yang berzakat. Ya mungkin dari segi syariat. Boleh kalau seandainya hanya sekedar ia takut kalau dia bagi, jatuhnya itu kepada tangan yang tidak baik, tidak soleh, tidak bertakwa. Karena kalau zakat itu jatuh kepada tangan yang bertakwa, maka akan berlipat pahala kebaikannya.
Takut panggillah orang-orang yang baik. Guru-guru habaib yang dia anggap yang dia anggap baik. Diterimakanlah. Setelah diterimakan diserahkan. Ya jelas syariah harus diniatkan dulu. Tidak boleh tidak diniatkan. Jangan diserahkan tanpa niat. Niatkan, ya Allah ini zakat hartaku yang diwajibkan atasku. Dalam segi agama syariat ketahui ini karena engkau ya Allah. Dan terimakanlah dari kui ini zakat ya Allah. Serahkan, saya terima. Nanti kan biasa kembali lagi. Tidak jadi masalah. Tapi setelah kembali lagi harus segera dibagikan kepada 8 golongan kalau dia mampu. Kalau tidak ya golongan yang dia mampu untuk dia kasihkan secepatnya. Jangan ditunda. Dipegang sampai setahun. Ini tidak boleh. Artinya sebelum jatuh kepada tangan yang itu sebagai hila aja. Biar zakat tadi itu sampai ke tangan yang baik. Sehingga semuanya baik. Tapi jangan disimpan. Bukan berarti dikembalikan kepada dia. Kalau dari segi hukum syariat ya bisa aja bang. Dari segi hukum syariat boleh aja. Halal aja. Tapi akan dituntut di hari kiamat di hadapan Allah. Ibnu Haddad mengatakan, laisa dinullah bil hiyal. Agama itu bukan dengan hela-hela. Ya dari segi agama syariat secara hukum dunia itu halal. Boleh aja. Cara seperti itu tapi nanti di akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat itu harus diberikan kepada yang berhak. Kepada yang berhak. Sampai kepada mereka. Jadi boleh aja dipanggil, serahkan dan seterusnya dikembalikan lagi nanti dia bagikan. Semakin cepat semakin baik. Karena namanya kewajiban. Kalau dia selesaikan bagi semuanya, berarti dia menyelesaikan kewajibannya, tidak ada tanggung jawab lagi. Kalau masih disimpan, berarti masih ada tanggung jawab. Ya masih ada kewajiban yang harus yang belum dia selesaikan. Kalau selesai, alhamdulillah, semakin cepat selesai, semakin baik. Kenapa? Harta yang ada itu Allah akan bersihkan dan Allah akan jaga. Harta yang ada Allah akan bersihkan, Allah akan jaga. Ya khair wallahu a'lam. Kalau tanyakan fadhal silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khair. Kalau dimasukkan kas tidak boleh. Kasihkan kaum masjid. Kasihkan beliau. Karena beliau termasuk bagian dari para 8 golongan. Karena bukan untuk kas masjid. Tidak ada lil kas masjid. Tidak ada. Nama sadaqat lil fuqara wal masakin. Amin, ali dan seterusnya. Ya khair. Tadi ya kalau seandainya memang kita ada kerabat kita, saudara kita, kandung atau lain sebagainya yang memang termasuk 8 golongan lebih baik, lebih afdal ke situ. Lebih afdal ke situ. Pahalanya 2. Pahalanya 2. Pahala silah dan pahala zakat. Pahalanya 2. Artinya jangan sampai nanti kita zakat jauh-jauh ke orang lain, sedangkan kita punya keluarga kerabat, mereka berhak kita lewatkan. Jangan. Boleh aja sih, boleh. Bahkan itu merupakan suatu kebaikan yang luar biasa.
mungkin juga nanti biasanya dia dapat namanya zakat fitrah. Kalau dia dapat lebih dari kebutuhannya, itu nanti dia boleh zakat fitrah untuk dia. Untuk yang kalau memang lebih untuk semuanya dizakatkan semuanya. Kalau enggak, misalnya ada dia terima zakat fitrah. Ada lebih, tapi lebihnya cuman mungkin 2,5 kilo. Karena kebutuhannya hari itu misalnya, atau lebihnya lebih itu nanti dia keluarkan. Kebutuhan hari ini nih kalau hari Lebaran sampai malam. Kalau memang lebih dari kebutuhannya, maka boleh namanya dia nanti zakatkan yang lebihnya. Kalau lebihnya banyak ya untuk dirinya, untuk nanti seterusnya. Kalau enggak ya kalau enggak secukupnya. Walaupun khilaf antara ulama ya. Artinya dia mampu, dia namanya mampu karena sebab selainnya. Bukan karena diri mampu, tapi sebab orang lain. Atau juga mungkin kalau antum itu dibilang ya sudah, zakat ente ana yang minta izin tapinya. Zakat ente sekeluarga saya yang keluarkan. Minta izin sama mereka. Minta izin sama mereka. Itu luar biasa. Artinya kita sudah membebaskan beban mereka. Sebaiknya dengan makanan ya, beras. Sebaiknya, bukan dengan uang. Artinya kalau memang tidak mau pakai uang ya tidak boleh aja sih. Sebaiknya dengan makanan. dengan beras. Kalau memang kita kasih beras, terus kita kasih sedekah untuk dia beli namanya lauknya ya lebih baik. Wajibnya kita kasih beras agar di hari itu tidak ada muslim dimanapun yang kelaparan. Sebetulnya amil itu dinyatakan amil kalau memang ditetapkan oleh pemerintah yang ada. Diangkat oleh pemerintah yang sah. Untuk mereka mengambil, yang mengelola zakat. Mengambil nanti menimbangnya, nanti mengantarkannya, dan sesudah amil. Mereka kalau memang tidak dapat gaji, maka mereka diberikan bagian daripada zakat. Kalau tidak dapat upah, mereka diberikan nanti bagian daripada zakat amil. Sebagai amil. Artinya tidak ada upah. Kalau ada upah berarti bukan amil yang wajib atau yang berhak untuk menerima zakat. Ya kalau enggak ya kasih bagian daripada fakir miskin dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Artinya zakat itu kalau seandainya antum punya zakat, antum mau kasih namanya dari 8 golongan 1 golongan, ada yang berpendapat boleh. Atau dikasih 1 golongan 3 orang aja boleh, atau 1 orang aja boleh. Karena kita repot untuk bagikannya kepada misalnya 2 golongan, 1 golongan. Harusnya semuanya kita satu samarin repot. Karena satu samarin misalnya 1000 fakir miskin, kita harus kasih semua. Repot. Artinya kemudian dalam syariat ulama berpendapat, ya kalau seandainya kita dari golongan yang ada 3 golongan. Dari 3 golongan kita ambil sebagian aja yang orang-orangnya, itu tidak jadi masalah. Bahkan ada di antara mereka mendapat walaupun hanya 1 walaupun kita untuk kasih 1 orang dari 1 golongan yang ada, itu boleh. Kecuali kalau pemerintah yang menyalurkannya, maka mereka harus menyalurkan kepada 8 golongan yang ada atau golongan yang ada. Golongan yang sekarang kan fisabilillah tidak ada. Itu orang yang angkat senjata untuk jaga keamanan yang tidak dapat gaji. Itu namanya fisabilillah. Misalnya sekarang itu tidak ada. Berarti sisa baginya tempat itu 7 golongan. Kalau di situ namanya Ibnu Sabil, misalnya tidak ada, berarti sisa
6 golongan. Kalau seandainya namanya gharimin atau sebagai al-mu'allafat, mu'allaf dah ada, berarti ya itu aja. Arti kalau seandainya berapa ada golongan kalau mereka bagi. Tapi kalau kita secara pribadi bagi, ya boleh kepada satu golongan, bahkan boleh kepada satu orang dari satu golongan. Artinya kalau kita memang bisa bagi dengan golongan yang semua yang ada, ya lebih baik. Ya. Artinya untuk mempermudah kita untuk namanya mengeluarkannya. Ya, akhir. Kalau yang dikutip oleh ulama, fagir itu adalah seseorang yang memiliki kerja, memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya, tapi tidak mencukupi. Seperti sehari ia perlu untuk kebutuhannya untuk dia, untuk keluarganya 100.000. Dia kerja, ya usaha, dan dia dapat dari hasil usahanya. Cuman tidak cukup. Kalau dia membutuhkan 100.000, dia hanya dapatkan paling full 40.000. Kurang 60. Itu namanya fakir. Bukan berarti dia tidak ada usaha. Begitu miskin. Kalau miskin dia ada usaha. Dan dia namanya mendapatkan namanya dari usahanya yang bisa menutupi kebutuhannya. Cuman tidak cukup. Tidak 100%. Misalnya dia membutuhkan 100.000, dia dapat paling minim 60.000, paling full 90.000. Masih kurang sedikit. Itu namanya miskin. Artinya kebutuhannya dilihat dari segi kebutuhannya dan kebutuhan yang dia perlukan untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang dibawa di dalam tanggungannya. Sebetulnya hampir rata-rata manusia yang ada, masyarakat yang ada itu miskin. Ya, terutama ya kalau seandainya memang kita tahu ada kerabat kita, famili kita, orang dekat kita yang punya hutang, dia hutang memang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu lebih baik untuk kita berikan kepada mereka agar mereka bisa namanya menutupi hutang, membayar hutangnya, menutupi hutangnya. Karena hutang ini repot. Yang hari salah, malam siang salah, malam salah kalau hutang. Nah, apalagi kalau sudah datang tagihannya. Itu kalau memang kita bisa, memang kita tahu, itu yang kita lakukan luar biasa. Pahalanya luar biasa. Atau kalau seandainya orang punya hutang sama kita tahu dia hidupnya ya seperti itu, dari segi akal kita tidak mungkin dia akan bisa memenuhi atau menutupi hutangnya, ya sedekahkan aja. Allah ganti, karena apapun yang kita keluarkan harta pasti diganti oleh Allah, besar sedikit banyak atau sedikit. Besar kecil banyak sedikit Allah akan ganti. Ikhlas tidak ikhlas Allah ganti. Walaupun kita tidak ikhlas Allah ganti. Tidak nunggu ikhlas. Kalau ganti insya Allah ganti. Ya, kalau kepengen dapat pahala harus ikhlas. Karena Allah tidak mungkin menerima amalan kalau tidak ikhlas. Yang kita lakukan sudah ikhlas, tidak mungkin diterima oleh Allah, harus ikhlas. Cuman kalau hanya sekedar untuk diganti, pasti Allah ganti. Walaupun tidak ikhlas, Allah ganti. Dan Rasulullah mengatakan, "Managas mal min sedekah," tidak akan berkurang harta dari sebab sedekah. Walaupun dari segi nyatanya berkurang, tapi Allah akan ganti dengan yang lebih. Biasanya kalau kita ini, andaikan kita punya harta yang sampai nisab, kita zakat tahun ini, biasanya tahun depan itu
Walaupun mungkin seitu juga, tapi kita dapatkan aset yang lebih dari yang kita miliki sebelumnya, atau harta kita akan bertambah. Kalau memang itu pas dan jatuhnya yang nerimanya juga pas, insya Allah pasti tambah. Allah sudah janji. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan meludeskan harta yang dihasilkan dari riba, dan Allah akan meribakan harta dari sebab sedekah. Jadi kalau kita sedekah, zakat, Allah akan ribakan harta kita. Banyakkan harta kita. Kalau kita dapatkan harta dari riba, maka Allah akan habiskan, ludeskan harta kita. Ya tadi sekali lagi, ya kalau bisa antum ya cari, memang kalau memang tahu keluarga yang dekat, termasuk dari 8 golongan yang ada, bukan nama atas keluarga, tapi 8 golongan yang ada, tapi mereka lebih berhak karena mereka kerabat kita. Dan kalau bisa, satu, jangan dititip, kalau bisa langsung berikan. Karena ada riwayat sebelum sampai zakat kita kepada berhak menerima itu, sampai dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kalimatnya di tangan Allah, tapi tangan Allah tuh wallahu alam bagaimana? Ya, di sisi Allah lah. Sampai Allah dulu yang menerimakannya, baru yang berhak menerimanya itu terimakan. Sunnah. Sunnahnya seperti itu. Bagusnya, baiknya seperti itu, dan sempurnanya seperti itu. Dan tadi ya diberikan kepada 8 golongan, bukan kepada selain mereka. Ya kalau ya pasti yang didahulukan, kalau memang belum jatuh temponya, hutang. Tapi kalau seandainya sudah jatuh temponya, berarti harus zakatnya juga harus wajib, hutangnya juga hutangnya wajib. Hutang ini termasuk sesuatu yang sebetulnya agama kita Islam melarang kita untuk berhutang. Dan kalaupun kita berhutang, kita harus berusaha untuk membayarnya. Dan lebih didahulukan bayar hutang daripada ibadat. Bahkan ada ulama pendapat, kalau seandainya kita ini punya duit, mau haji, bukan umroh, haji, tapi kita punya hutang, lebih didahulukan bayar hutang daripada haji. Kalau seandainya bayar hutang tidak cukup, lebih didahulukan bayar hutang daripada haji, apalagi umrah. Walaupun hutangnya belum jatuh tempo. Bahkan ada ulama mengatakan, walaupun yang punya hutang mengizinkan, tidak apa-apa, nanti aja bayar hutang, itu berangkat. Walaupun seperti itu, didahulukan lebih bayar hutang. Karena ada riwayat Rasul mengatakan, diampuni oleh Allah dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Ada riwayat seperti itu. Agar terlepas ikatan antara kita sesama manusia. Kalau Allah tuh masih Rahman Rahim, Bang. Tapi kalau kita sesama, kalau kita tidak selesaikan di dunia, maka Allah akan selesaikan nanti di akhirat. Rasulullah mengingatkan, kalau memang ada masalah, kalian selesaikan sekarang, belum datang nanti akhirat. Karena kalau akhirat, kalau kita punya hutang belum bayar, kita tidak bayar dengan duit. Karena di sana sudah ada laku duit. Duit apapun tidaklah, dan kita akan bayar dengan amal kebaikan kita. Sebesar hutang piutang kita. Berapa? Itu akan kita bayar dengan amal kita. Padahal saat itu orang membutuhkan amal walaupun sekecil apapun amalnya. Bayar dengan amal kita. Kalau yang hutang, kita hutang kepada orang banyak, jadi sedikit bayar. Nanti lama-lama habis amalnya. Kalau habis,
Masih ada yang sisa orang berhutang lagi belum dibayar, maka dosa orang yang itu ditumpukan kepada kita, habis kita. Sudah namanya jatuh tertimpa tangga lagi. Itu orang pailit kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau bisa hutang itu didahulukan dari yang lainnya. Tapi kalau memang sudah sampai waktunya zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah masuk waktu. Salat sudah batang waktunya. Kalau mau bayar hutang, ya sebetulnya jangan datang waktu baru mau bayar. Sebelum datang waktunya bayar hutang dulu. Tapi kalau sudah masuk waktunya, ya sudah masuk. Ya harus didahulukan. Insyaallah Bang, kalau dia dahulukan zakatnya, Allah aja ganti aja. Karena tidak mungkin harta itu berkurang dari sebab hal seperti itu, kebaikan. Kadang orang ini punya duit, cuman utang tuh nyicil dikit-dikit. Harusnya bayar tuh. Selesaikan dulu urusannya. Jangan takut, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita sehat afiat, panjangkan umur kita dalam keadaan taat, mantapkan kita dalam hidayat. Allah terima insyaallah apa yang kita lakukan dari hari pertama, baik puasa, salat wajib, salat sunat, sedekah dan lain sebagainya, dan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan umur kita sampai akhir Ramadan dan panjangkan umur kita sampai kita jumpa insyaallah Ramadan tahun depan. Jauhkan kita dari virus, bala, musibah. Allah berikan, luaskan rezeki kita, rezeki lahir batin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan segala hajat kita dari kebaikan dunia akhirat fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خلف امرك وعصاك. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من نار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا مجيب حاضرنا بتوسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا كريم صلى الله عليه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عفوا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.